lagi viral soal bapak yang protes ya kalau nggak salah ya. Sampai ngukur ya dia. Sampai ngukur jarak rumahnya sendiri. Itu tanggapan kita adalah sebenarnya tujuan dari peraturan itu kan sebenarnya ada ya. Tujuannya agar anak-anak yang berada di jarak radius dekat dengan sekolah itu bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan Itu atau yang lebih diutamain dekat. ya. Itu Sebenarnya yang itu yang diutamain. Cuma kalau misalnya makin kesini-sini emang jadi akhirnya banyak dan melebar gitu loh faktor-faktornya. Bahkan sampai ada isu beli bangku. Sebenarnya itu apa namanya ya? Kalau aku sendiri sebagai orang tua pasti kepengennya anak nggak buang waktu di jalan, bisa dapat sekolah yang lebih dekat dari rumah. Iya. Apalagi kalau sekolah negeri yang dekat dari rumah dan unggulan gitu. Pasti pilihannya itu. Aku mengerti sih alasan bapak itu kayak protes gitu. Kenapa anak gue secara nilai dapat, secara jarak dapat, tapi kenapa sih Nggak bisa nggak lolos. dapat gitu. Pasti adalah apa ya, bentuk protes atau nggak terima gitu, karena namanya orang tua akan usahain apapun untuk anaknya. Nah soal ini kalau yang untuk soal beli bangku, padahal menurut aku ya kalau misalnya emang kalian bisa beli bangku kenapa nggak sekolah di sekolah swasta aja sih gitu, secara ekonomi mampu dan sanggup gitu. Dan secara kualitas juga nggak kalah ya. Pasti nggak kalah sama sekolah negeri yang unggulan gitu, jadinya adil lah gitu. Untuk bapak itu pasti dia secara ekonomi mungkin kurang mampu untuk bisa bersekolah di sekolah yang swasta. Kenapa sih nggak biar terjadi kesetaraan gitu? Biar adil lah biar ya. Adil. Jadi memang kebijakan itu ada plus minusnya. Jadi untuk kedepannya supaya ini nggak terjadi, kebijakan itu ya namanya juga kebijakan pasti nggak sempurna lah ya. Iya. Jadi ya kita juga punya anak nih. Kita juga punya Kita punya anak betul. sama yang paling gede SMP, dia mau Kita juga sempat SMA. terbentur sama beberapa 1, 2, 3 peraturan yang akhirnya anak kita jadi susah masuk negerinya karena sistem juga. yang waktu kita jalanin dulu begitu lulus SMP, begitu lulus SMA jauh banget sistemnya sama yang sekarang gitu kan. Kalau waktu itu kan kita kan berdasarkan nilai. Jadi yang Nilai, dikebut iya. benar-benar nilai. Terus kemarin sempat berdasarkan usia. Jadi usia yang anak-anak swasta biasanya kan masuknya sekolahnya lebih cepat tuh. Nah itu udah bakalan ke Depak, nggak bakalan masuk di sekolah negeri. Sekarang ada lagi dari zonasi. Jadi emang ganti pemerintahan, ganti kebijakan gimana pintar-pintarnya masyarakat untuk bisa tetap mendapatkan pendidikan untuk anak-anak yang sesuai sama keinginan, karena sebenarnya pendidikan itu adalah udah jadi kebutuhan mutlak betul. gitu. Udah jadi kebutuhan mutlak kita sekolah untuk bisa dapat pekerjaan gitu. Kita sekolah untuk bisa bekerja untuk bisa hidup gitu kan, istilahnya kayak gitu kan. Berarti emang itu faktor utama untuk bisa meneruskan hidup ke jenjang selanjutnya. Jadi emang pendidikan itu nomor 1 sih sekarang, bareng sama kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, pangan, dan papan. Yes, Gitu. jadi kita sebagai orang tua berharap kedepannya sistemnya bisa diperbaikin, lebih baik lagi. Bisa adil dan merata merata. untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul, Untuk itu aja seluruh, tidak ada kekhususan Sesuai atau yang dengan spesial. sila ke-5, Yes. keadilan sosial bagi Bagi seluruh rakyat Indonesia. Audio Jungle.